Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Naila Fitriyah, NIM saya 23102113201006. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Bapak Arisandi Mursalin, SHMH. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep otonomi daerah dan bagaimana prinsip ini diterapkan di Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri. Di Indonesia, prinsip ini diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memungkinkan pemerintah daerah mengelola berbagai urusan lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Prinsip otonomi daerah meliputi 1. Desentralisasi. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah tersebut. Yang kedua, pembagian kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang jelas. Pemerintah pusat mengatur urusan yang bersifat nasional atau lintas daerah, sedangkan pemerintah daerah mengurus urusan yang bersifat lokal dan sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Yang ketiga, pemberdayaan daerah bertujuan agar daerah lebih mandiri dalam mengelola sumber daya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki wewenang atas anggaran dan sumber daya alam untuk kepentingan lokal. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Masyarakat di daerah diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah. Yang kelima, keadilan. Otonomi daerah juga bertujuan untuk menciptakan keadilan antar daerah dengan memberikan kesempatan yang sama bagi daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing. Yang keenam, tanggung jawab. Daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini termasuk tanggung jawab dalam mengelola anggaran daerah dan sumber daya alam. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apa saja prinsip pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah meliputi prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, pemisahan kewenangan. Urusan pemerintahan dibagi menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti pertahanan, kebijakan luar negeri, dan kewenangan daerah seperti pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, dekonsentrasi. Pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan tertentu ke pejabat daerah untuk pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Yang ketiga, desentralisasi. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai kebutuhan daerah. Yang keempat, tugas pembantuan. Pemerintah pusat dapat memberikan tugas kepada daerah untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Yang kelima, koordinasi. Pemerintah pusat dan daerah harus saling berkoordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menciptakan pembagian kewenangan yang adil dan efisien antara pusat dan daerah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai 3 tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, ketimpangan sumber daya dan kewenangan. Terjadi ketidakmerataan antara daerah yang kaya sumber daya dan yang kekurangan. Hal tersebut menghambat pelaksanaan otonomi daerah di daerah-daerah dengan sumber daya terbatas. Yang kedua, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Banyak pemerintah daerah yang menghadapi masalah keterbatasan dalam kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut menghambat pengelolaan kebijakan dan program pembangunan. Dan yang ketiga, ketidakseragaman kebijakan dan regulasi. Perbedaan kebijakan dan regulasi antar daerah dapat menciptakan ketidakseimbangan dan konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut menghambat koordinasi dan efisiensi. Tantangan ini memerlukan perhatian untuk memastikan otonomi daerah berjalan dengan efektif. Dan yang terakhir, saya akan membahas contoh kasus konflik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu contoh kasus konflik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terjadi di Aceh terkait dengan penerapan kanun peraturan daerah syariah. Pada tahun 2001, Aceh diberikan otoritas otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Aceh yang memberikan kewenangan lebih luas untuk mengatur urusan daerah, termasuk dalam hal penerapan hukum syariah. Aceh kemudian mengeluarkan kanun syariah yang mengatur penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, seperti pelarangan minuman keras,
keras, aturan berpakaian, dan sanksi bagi pelanggar. Namun, konflik muncul ketika pemerintah pusat menganggap beberapa aspek dari kanun syariah ini bertentangan dengan undang-undang nasional, terutama dalam hal kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Misalnya, beberapa aturan syariah yang mengatur perilaku pribadi dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang menjamin kebebasan individu. Pemerintah pusat khawatir bahwa penerapan kanun syariah bisa mengancam prinsip negara sekuler dan memperburuk potensi disintegrasi negara. Penyelesaian konflik ini melibatkan dialog dan negosiasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh. Pemerintah pusat akhirnya memberikan batasan terhadap beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Aceh. Pada tahun 2008, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan Aceh tetap melaksanakan kanun syariah, tetapi dengan mengedepankan prinsip kesesuaian dengan hukum nasional. Pada akhirnya, pemerintah pusat dan Aceh sepakat bahwa kanun syariah yang diterapkan di Aceh harus tetap berada dalam kerangka hukum nasional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara. Pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada Aceh dalam mengatur urusan agama, namun dengan kontrol dan pembatasan yang jelas dari pemerintah pusat agar tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Konflik ini menunjukkan pentingnya dialog dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan otonomi daerah. Penyelesaian masalah ini dilakukan dengan mencari titik temu antara kewenangan otonomi yang dimiliki daerah dan kewajiban untuk mengikuti hukum nasional demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.